Perkenalkan, nama saya Desi Krismayana dengan NIM 23085014026. Di samping kiri saya ada Saya Sertifikasi dengan 23085014027. Di samping kiri saya Malani dengan NIM 230801422. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan tim saya akan memperkenalkan beberapa perangkat hardware atau sering disebut sebagai perangkat keras pada personal komputer. Jadi untuk fisik dari personal komputer seperti yang terkena pada di depan kita dapat kita lihat. Jadi ini adalah personal komputer. Pengenalan hardware yang pertama ada casing. Ya, jadi casing PC biasanya terbuat dari plastik, besi, dan stainless. Casing PC berfungsi untuk melindungi beberapa komponen yang ada di dalam CPU. Pengenalan hardware yang kedua ada motherboard. Jadi tampilan fisik motherboard itu seperti ini, yang dimana motherboard ini adalah sebuah papan sirkuit, tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya yang dipasang dan bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pengenalan hardware yang ketiga ada prosesor. Nah, prosesor ini adalah salah satu komponen yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak bisa hidup atau tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya ada perangkat keras dari kipas atau fan. Jadi, kipas atau fan berfungsi sebagai pendingin dan menjaga suhu prosesor agar tetap dingin dan stabil. Selanjutnya ada hard disk. Jadi hard disk ini selayaknya sebuah card dalam smartphone atau hard disk ini juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data, dan menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Next ada DVD. Nah, DVD ROM ini juga sering disebut dengan optical disk drive yang bisa digunakan untuk menulis dan membaca kaset maupun kepingan CD atau DVD. Selanjutnya ada power supply, yang dimana power supply ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC, yang menjadikan arus listrik searah. Kalau arus listrik bolak-balik itu AC, terus kalau arus listrik searah itu DC. Ini membutuhkan komputer untuk bisa beroperasi. Tapi kalau iklan yang kita Next ada kabel promosikan di SATA. ya sudah pasti ada. Nah, kabel SATA ini merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti produk kita. HDD dan Misalnya SSD kalau kita masuk di ke member komputer. Kabel SATA merupakan singkatan dari Serial Advanced Technology Equipment yang merupakan standar industri untuk menghubungkan perangkat penyimpanan. center itu ya kita Selanjutnya kita masuk pada proses perakitan PC. Pertama kita pasang DVD ROM.
Jadi DVD room ini berfungsi membaca atau menulis data dari media seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Selanjutnya kita pasang power supply. Power supply ini berfungsi menyediakan daya listrik ke seluruh komponen komputer. Selanjutnya pemasangan hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Hard disk juga menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh komputer. Berikutnya pemasangan motherboard atau mainboard. Mainboard ini berfungsi sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan lainnya. Selanjutnya pemasangan kipas. Kipas ini dipasang tepatnya di atas prosesor yang berfungsi mencegah komponen terutama CPU dan GPU dari overheating. Selanjutnya pemasangan kabel. Jadi ini adalah kabel ATA yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan optical drive atau DVD room ke mainboard. Jadi ini adalah kabel yang akan terhubung ke perangkat penyimpanan DVD room untuk mentransfer data. Selanjutnya pemasangan kabel SATA. Kabel SATA ke perangkat penyimpanan hard disk ke mainboard. Sebelumnya di sini kita lepaskan hard disknya ya, karena sedikit rumit untuk memasang kabelnya. Jadi kita lepas terlebih dahulu. Jadi di sini juga kita pasang kabel ATA-nya ke hard disk. Kemudian kita pasang kembali hard disknya ke PC. Setelah itu kita juga pasang kabel yang ada pada power supply ke mainboard. Selanjutnya kita masuk pada proses pembautan setiap komponen. Sini kita baut pada bagian hard disk menggunakan alat seperti obeng. Next kita baut pada bagian komponen DVD room. Setelah kita rasa semua baut telah terpasang, selanjutnya kita pasang casingnya. Kita pasang casingnya dan kita juga baut pada bagian casing, kemudian pasang lagi casing yang ada di depan, dan kita juga baut agar tidak terlepas. Perakitan selesai dan ini hasilnya. Wassalamualaikum.